Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik yaitu tentang numerasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa mendengar istilah numerasi. Bahkan dalam asesmen kompetensi minimum menguji kemampuan peserta didik terkait literasi dan numerasi. Sebenarnya apa itu numerasi? Apakah numerasi itu sama dengan matematika? Mari kita simak pemaparan berikut ini. Numerasi adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan matematika di dalam kehidupan sehari-hari dan kemampuan mengapresiasi dan memahami informasi yang disajikan dalam istilah matematika seperti tabel, grafik, atau yang lainnya. Komponen utama konsep numerasi itu ada 4 komponen, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, data, dan ketidakpastian. Perkembangan anak pada masing-masing komponen disesuaikan dengan level tahapan perkembangan numerasi peserta didik. Pundus Menjar pada tahun 2020 membagi tahapan perkembangan numerasi ke dalam 5 level yang disesuaikan dengan tingkatan kelas peserta didik. Level pembelajaran 1 untuk kelas 1 dan 2, level pembelajaran 2 untuk kelas 4, level pembelajaran 3 untuk kelas 6, level pembelajaran 4 untuk kelas 8, dan level pembelajaran 5 untuk kelas 10. Pada setiap level pembelajaran tersebut, terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang seharusnya atau idealnya sudah dimiliki oleh murid pada tingkatan kelas tertentu. Jadi, setiap level itu memiliki tingkatannya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang miskonsepsi numerasi. Di dalam masyarakat berkembang beberapa miskonsepsi terkait dengan numerasi. Yang pertama, numerasi hanya berhubungan dengan proses berhitung. Padahal sebenarnya numerasi itu tidak hanya tentang berhitung saja. Miskonsepsi yang kedua, numerasi adalah matematika. Numerasi dan matematika adalah dua hal yang berbeda namun saling terkait. Numerasi itu bersifat konkret dan kontekstual, sedangkan matematika itu merupakan sesuatu yang abstrak. Miskonsepsi yang ketiga adalah numerasi menjadi tanggung jawab guru matematika. Karena dari miskonsepsi yang sebelumnya, numerasi itu adalah matematika, sehingga sebagian orang berpikir bahwa tanggung jawab numerasi itu dibebankan kepada guru matematika. Padahal sebenarnya semua guru, termasuk guru mata pelajaran lainnya, dapat ikut berpartisipasi aktif untuk menumbuhkan dan meningkatkan numerasi peserta didik. Miskonsepsi yang keempat adalah level SMA tidak butuh asesmen numerasi. Padahal sebenarnya di level SMA pun asesmen numerasi itu masih diperlukan. Miskonsepsi yang kelima, dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Sekali lagi, jadi numerasi itu bisa diajarkan oleh semua mata pelajaran, bisa diajarkan oleh semua guru. Bahkan numerasi itu bisa diajarkan dari level keluarga, jadi tidak hanya di sekolah saja, bisa mulai dari keluarga, kemudian di sekolah juga, dan juga di dalam masyarakat. Dan numerasi itu tidak memerlukan mata pelajaran khusus. Miskonsepsi yang terakhir adalah
numerasi identik dengan soal cerita. Mungkin sebagian besar orang beranggapan bahwa dengan memberikan soal dalam bentuk soal cerita dianggap sudah mengajarkan numerasi. Padahal belum tentu semua soal cerita itu bisa mengajarkan numerasi. Numerasi itu sebenarnya menekankan pada suatu permasalahan yang konkret dan kontekstual yang ada di kehidupan nyata. Misalnya permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa atau peserta didik. Itu bisa disesuaikan dengan kondisi geografi, sosial budaya, atau ekonomi di mana konteks tersebut diangkat. Jadi numerasi itu sendiri bersifat praktis dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang terkait dengan matematika dan numerasi. Tadi sudah disampaikan bahwa numerasi dan matematika itu saling terkait. Namun itu merupakan dua hal yang berbeda. Literasi numerasi sendiri itu mengajarkan tentang bilangan, kemudian operasi dan perhitungan, mengajarkan tentang geometri dan pengukuran, serta berkaitan dengan pengolahan data. Jadi skupnya lebih luas dibandingkan dengan matematika. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapan numerasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, murid memperkirakan berapa uang yang harus dibawa untuk berbelanja di sebuah toko tanpa harus terlebih dahulu menghitung dengan seksama harga barang-barang yang akan dibelinya. Karena dalam prakteknya di kehidupan sehari-hari terkadang perhitungan matematika yang presisi tidak benar-benar diperlukan dan hanya membutuhkan estimasi atau pembulatan. Nah, itu contoh penerapan numerasi yang dikaitkan dengan permasalahan sehari-hari dan bersifat kontekstual. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan ketika belajar tentang numerasi? Dengan kemampuan numerasi dapat membantu individu untuk memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, seseorang yang melek numerasi seharusnya memiliki pengetahuan matematika, pengetahuan kontekstual, dan pengetahuan strategi. Sehingga murid atau warga yang numerat atau yang melek numerasi akan kritis menanggapi berita yang mengandung data ataupun fakta. Nah, oleh karena itu, setiap orang, baik itu guru, peserta didik, masyarakat, itu sangat penting untuk belajar tentang numerasi dan memahami numerasi secara utuh. Sehingga konsep miskonsepsi numerasi yang berkembang di masyarakat bisa diluruskan dan tidak terjadi lagi miskonsepsi numerasi. Dan setiap orang terus mampu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan numerasinya. Nah, demikianlah pembahasan kita tentang numerasi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di pembahasan materi dan topik lainnya. Terima kasih.